Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Atila Ramadanila. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja sih kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di daerah Riau ini. Nah, sebelum aku menjelaskan kearifan lokal apa saja, aku ingin memberitahu kepada teman-teman semua apa sih itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah berupa prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan dan diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat tertentu. Nah, kearifan lokal ini muncul dari dalam masyarakat itu sendiri dan diteruskan secara melalui generasi ke generasi. Baiklah, kearifan lokal yang pertama yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Riau dalam rangka Milad ke-53 yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 15 bulan 10 di Gedung Grand Gasing Millennium GGM Kampus Bina Widya Panam. Pihak Universitas Riau ini dalam rangka melaksanakan Milad ke-53, mereka menanam 3.500 pohon yang bertujuan untuk menjaga kearifan lokal agar bumi ini bisa tetap hijau dan selalu terjaga kelestariannya. Ini merupakan gambar dari kearifan lokal yang dilakukan oleh Universitas Riau dalam menanam 3.500. Kearifan lokal yang kedua yaitu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dosan. Nah, Desa Dosan ini terletak di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dengan luas wilayah sekitar 11.250 hektar. Nah, di Desa Dosan ini terdapat hutan seluas 400 hektar yang disisakan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama yang dikuatkan dengan adanya peraturan desa. Peraturan ini mengenai pengelolaan sumber daya hutan, kelola masyarakat Danau Naga Sakti Desa Dosan. Adapun alasan untuk mempertahankan hutan adalah awal kehidupan masyarakat berasal dari hasil hutan dan juga sebagai kawasan konservasi desa yang berfungsi sebagai kawasan tangkapan air. Hutan lindung tersebut berada di Danau Naga Sakti sebelah timur Desa Dosan. Masyarakat Dosan saat ini telah melakukan upaya untuk melestarikan hutan dan danau. Oleh karena itu, pada tahun 2004, masyarakat pernah mencoba melestarikan danau ini dengan menjadikan objek wisata alam yang dimulai dari bantuan Karang Taruna. Tetapi hasilnya tidak memuaskan karena tidak adanya dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Sekaligus masyarakat banyak yang belum mengerti dan mengetahui bagaimana cara mendapatkan dukungan untuk menjadikan kawasan Danau Naga Sakti ini sebagai kawasan wisata alam. Adapun larangan yang dibuat oleh masyarakat Dosan mengenai danau dan hutan ini adalah hutan yang berada di sekeliling danau seluas lebih kurang 400 hektar tidak boleh diambil hasilnya ataupun dibuat menjadi kebun, perladangan, pertanian, maupun perkebunan. Masyarakat Dosan berharap ada dukungan pemerintah agar mempertahankan kawasan hutan Naga Sakti sebagai kawasan konservasi dan dijadikan wisata alam yang nantinya mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Ini merupakan kawasan dari Danau Naga Sakti yang berada di Desa Dosan. Kearifan lokal yang ketiga yaitu Desa Sungai Tohor yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau. Desa ini diberkahi keunikan Pulau Gambut Ombregan yang bercirikan lahan tidak subur dan suplai air hanya dari hujan. Namun demikian, di atasnya berkembang hutan rawa gambut yang lebat dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Di antara flora alami yang tumbuh di pulau ini terdapat banyak pohon sagu. Pohon ini memberikan berkah yang amat besar untuk menopang perekonomian masyarakat. Dari batang pohon inilah masyarakat dapat melakukan perekonomiannya. Dari adanya pohon sagu tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Lalu kebakaran dan bencana kabut asap di Pulau Meranti pada tahun 2014 lalu menjadi momok bagi warga setempat karena merambat hingga mencapai wilayah gambut di Desa Sungai Tohor. Saat itu, Presiden Jokowi meninjau langsung dampak kebakaran yang ditimbulkan dan berinisiatif untuk membuat sekat kanal sekaligus melakukan penanaman sagu secara simbolis.
Kepala Desa Sungai Tohor mengatakan walau sudah hampir 3 bulan tidak hujan, ketinggian air muka gambut masih terjaga berkat sekat kanal. Saat ini, masyarakat membangun embung untuk menampung air hujan juga. Kanal yang disekat meningkatkan kelembapan tanah, di mana semakin basah tanah gambut, semakin subur tanaman sagu masyarakat tumbuh. Semakin banyak tual sagu yang dihasilkan, semakin besar pula pendapatannya. Restorasi gambut sudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri. Keberhasilan masyarakat Sungai Tohor merestorasi gambut dengan menyekat kanal, sehingga gambut menjadi basah serta lembab. Dapat menjadi model bagi wilayah bergambut lainnya. Jika gambut terjaga, tetap basah dan tidak mudah terbakar, tanaman sagu tumbuh di kerimbunan secara bersamaan akan menopang ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ekosistem gambut. Kearifan lokal yang keempat yaitu suku Akit. Suku Akit merupakan salah satu suku yang saat ini masih memegang erat adat istiadatnya. Dalam perjalanan hidupnya, mayoritas masyarakat suku Akit memang sangat peduli akan alam sekitarnya karena mereka juga tinggal di sekitar dan dekat dengan alam. Orang Akit adalah kelompok sosial yang berdiam di daerah hutan panjang dan di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Masyarakat suku Akit memiliki kearifan dalam memelihara pohon mangrove atau bakau. Serumpun pohon mangrove biasanya terdiri dari beberapa batang, 4-6 batang. Tidak seluruh batang dipelihara. Batang paling kecil dan pertumbuhannya tidak lurus dibuang. Tujuannya agar pohon yang lain bisa berkembang dengan baik. Penebangan pohon mangrove dilakukan dengan alat seperti kapak dan parang. Nilai kearifannya adalah tidak menggunakan bahan bakar sehingga lingkungan mangrove terjaga dari pencemaran bahan bakar. Satu rumpun mangrove biasanya terdiri dari 5-8 batang. Masyarakat sangat arif dalam penebangan pohon. Tidak seluruh pohon mangrove ditebang, pohon yang masih kecil tidak ditebang. Nilai kearifannya adalah memberi kesempatan untuk keberlanjutan pohon yang masih kecil untuk tumbuh dan berkembang menjadi besar. Sistem penebangan pohon mangrove untuk arang tidak mendatar tetapi miring sekitar 45 derajat. Nilai kearifan yang dimiliki yaitu penebangan tersebut adalah agar mudah tumbang dan posisi tumbang tidak menimpa pohon kecil. Pohon mangrove yang sudah ditebang dimuat dan diangkut menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu tanpa mesin. Meskipun ada beberapa yang menggunakan mesin, tetapi hal itu tidak berdampak pada kawasan ataupun lingkungan sekitar. Nilai kearifan perahu dari kayu yaitu menggunakan bahan bakar organik yang berwawasan lingkungan karena limbah perahu yang sudah tidak terpakai lagi akan terurai di tanah. Salah satu kearifan lokal pengrajin arang kayu mangrove oleh suku Akit tersebut yaitu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Bahan bakar untuk memproses kayu menjadi arang adalah menggunakan kayu mangrove jenis api-api atau nyirih. Nilai kearifan lainnya, kayu jenis api-api atau nyirih dipercaya oleh pengrajin arang dapat menghasilkan arang yang lebih bagus, mengkilat, dan tahan lama. Jadi, penggunaan bahan bakar kayu merupakan perilaku untuk hemat pemakaian energi fosil. Ini merupakan gambar dari hutan mangrove yang berada pada suku Akit dan juga aktivitas pengrajin arang sedang mempersiapkan kayu bakau yang akan diolah di dalam panglong untuk dibakar menjadi arang. Kearifan lokal yang terakhir yaitu Imbo Putih yang terletak di Desa Petapahan, Kabupaten Kampar. Imbo Putih merupakan hutan tropis seluas 250 hektar. Di hutan ini masih dapat dijumpai pohon merbau dengan diameter 3 meter yang berumur ratusan tahun, cendawan putih, dan berbagai bunga tropis. Masyarakat yang berkunjung di hutan ini juga bisa menikmati air segar dari berbagai akar pohon. Hutan larangan ini adalah salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat. Masyarakat harus mematuhi dan menghormati aturan-aturan yang ada pada hutan ini. Demi menjaga kelestarian hutan ini, ada aturan yang mengikat seluruh warganya, seperti sanksi denda 200 sak semen bagi warga yang mengambil kayu dengan diameter kurang dari 20 cm, sedangkan lebih dari itu akan didenda 500 sak semen.
Adanya aturan tersebut membuat masyarakat turut serta dalam mengelola hutan demi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Baiklah, itu dia beberapa kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Melayu Riau ini. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan ungkapan yang dikatakan oleh orang tua-tua Melayu pada zaman dahulu untuk generasi selanjutnya agar menjaga lingkungan alam sekitar. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Tanda orang memegang amanat, terhadap alam berhemat cermat. Tanda orang berpikir panjang, merusak alam, ia berpulang. Tanda orang memegang amanat, terhadap alam berhemat cermat. Tanda orang berpikir panjang, merusak alam, ia berpantang. Tanda orang berbudi pekerti, merusak alam, ia jauhi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.